timbangannya gerak ke kanan habis libur lebaran. Yang lagi diet buat nurunin berat badan. Hayu berapat. Unyil kasih bocoran biar kenyang lebih lama nih. Jadi gak ngemil-ngemil terus. Triknya jangan banyakin porsi karbohidratnya ya, tapi proteinnya. Ini dikarenakan protein efektif menghalangi saraf MOR atau mu-opioid reseptor di perut yang mengirim sinyal lapar dan kenyang ke otak. Nah, protein ada banyak pilihannya. Salah satunya protein nabati yang menimbulkan rasa kenyang lebih cepat, tapi hilangnya lebih lama, seperti kacang edamame. Kacang edamame adalah kacang kedelai yang dipanen saat masih muda dan hijau. Biasanya dipanen saat usia 60-70 hari. Ini adalah usia paling ideal, di mana rasa dan kerenyahan kacangnya tetap terjaga. Soalnya kalau sudah ketuaan, rasa dan teksturnya jadi nggak sip. Udah alot gitu deh. Biar tetap awet sampai negara tujuan, edamame segar ini bakal dikemas frozen alias beku. Biar yakin higienis, edamame hasil panen dibersihkan dengan seksama sampai warnanya kelihatan hijau segar. Biar higienis, edamame direndam dalam air yang sudah diberi zat antibakteri selama 8 menit. Baru deh lanjut cuci pakai air bersih. Yuk rebus kacang edamamenya dalam mesin bersuhu 100 derajat Celcius. Gak lama-lama kok, cukup 2 menit saja biar nutrisi supernya gak hilang. Biar warna hijaunya gak kusam setelah direbus. Kacang-kacang ini harus didinginkan secara bertahap. Nah baru deh edamame bisa dibekukan. Biar nggak saling menempel dan menggumpal, proses pembekuan di suhu minus 35 derajatnya satu-satu gini ya. Edamame ini mengandung protein komplit dan jumlahnya lebih tinggi dibanding kacang lainnya loh. Ada vitamin E juga, isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan atau anti racun. Dan yang terpenting, edamame ini rendah lemak. Nah, masih ada banyak nih pilihan asupan protein lain yang gak cuma bikin kenyang lebih lama, tapi juga bonus bikin kulit glowing loh. Wih, kenyang protein. Si Unyil, yuk kita kemon. Lama tersohor sebagai sumber karbohidrat, ternyata jagung merupakan salah satu sumber protein yang baik loh. Sudah bisa memenuhi sekitar 10-15% kebutuhan protein harian kita. Jenis protein paling banyak di jagung adalah protein zein. Cuma sayangnya protein zein ini kekurangan asam amino esensial. Makanya para peneliti gencar menemukan varietas jagung baru yang lebih sehat, seperti Waxy corn, jagung ungu dari Thailand yang diklaim lebih sehat. Warna ungu jagung berasal dari antosianin, antioksidan kuat yang bisa mengoksidasi lemak jahat dalam tubuh. Bahkan jagung hasil persilangan jagung ungu sama jagung kuning ini terbukti bisa mencegah obesitas sama diabetes juga loh. Yang pasti sih bisa melindungi tubuh dari serangan penyakit. Proses pensortiran pun dilakukan berulang kali. Gak cuma berdasarkan ukuran, tapi juga warna biji jagungnya loh. Untuk menanam jagung ungu gak sulit kok. Sama saja seperti jagung kuning biasa. Yang wajib diperhatikan harus mendapat cahaya matahari yang cukup dan rutin disiram. Kalau susah menemukan jagung ungu, aslinya nutrisi jagung kuning juga gak kalah kok. Ada serat, vitamin, mineral, sama antioksidan juga loh. Nah, untuk meningkatkan nilai proteinnya, ada nih jagung yang dikolaborasiin sama daging ayam. Diolah jadi sosis, yummy! Daging ayamnya harus dicincang dulu ya. Bagian yang dipilih adalah dada ayam karena rendah kolesterol, jadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Wih, campur daging ayam dan tepung tapiokanya. Proses pencampuran ini sangat menentukan kualitas, tekstur, dan kekenyalan sosis. Terakhir, kita masukkan si bintang utamanya nih, jagung manis. Saat pencampuran bahan, bakal ada biji jagung yang lumat dan masih utuh, biar cita rasa khas jagungnya nggak hilang. Oh iya, selain bikin awet kenyang, jagung juga bisa bikin kulit kita awet glowing loh. Ternyata tongkol jagung yang biasanya dibuang itu punya kandungan SPF tinggi yang bisa melindungi kulit dari sinar UV.
Wah, pas banget dijadikan bahan pembuatan sunblock nih. Yuk, lihat cara bikinnya. Come on. Pertama, tongkol jagung dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan. Suhunya cukup 70 derajat Celcius saja. Setelah di oven selama 1 atau 2 hari, kadar air dalam tongkol akan menyusut kurang dari 10%. Setelah itu, di blender dan diayak sampai jadi serbuk halus. Kalau sudah, sekarang kita ke proses ekstraksi nih. Penelitian tongkol jagung sebagai bahan pembuatan tabir surya dilakukan karena tongkol jagung jarang dilirik sebagai produk kecantikan. Padahal kandungan SPF tongkol jagung ini termasuk kategori ultra, level paling tinggi dalam kategori SPF. Lagian per tahunnya Indonesia menghasilkan 5,7 juta ton sampah tongkol jagung. Kan sayang tuh kalau nggak dimanfaatkan. Gel tabir surya ini sudah diuji dengan alat spektrofotometer UV vis. Hasilnya, gel ini mengandung SPF tinggi sampai angka 20. Tabir surya dengan angka 20 SPF mampu melindungi kulit dari sinar ultraviolet selama 5 jam. Mantap! Sekarang Unyil kasih tips memakai tabir surya yang benar ya. Pertama, sebaiknya dioles 15 menit sebelum terkena sinar matahari. Kedua, oles dengan merata ke seluruh kulit yang terbuka. Yang ketiga, untuk aktivitas berenang, sebaiknya pakai tabir surya yang tahan air. Hup, 1, 2, 1, 2, hup. Wah, keren nih Nyil, sekarang rajin olahraga. Iya nih Kak, kan sekarang kita harus menjaga terus kebugaran tubuh. Betul Nyil. Nah, olahraganya udah rajin, asupannya tetap harus dijagain ya. Terutama asupan protein, buat Unyil yang lagi giat-giatnya berolahraga. Iya sih Kak, cuma Unyil bingung deh. Biar tahu kebutuhan protein kita sudah tercukupi tuh, caranya gimana ya Kak? Gampang kok Nyil, buat cari tahu kebutuhan rata-rata protein per harinya bisa dengan mengalihkan 2 kali berat badan kita. Misal nih ya, berat badan rata-rata orang Indonesia itu kan biasanya 62 kg. Nah, berarti kebutuhan rata-ratanya 124 gram protein per harinya. Terus, jangan lupa atur lagi porsi konsumsi protein per harinya. Bisa dibagi saat sarapan, makan siang, dan malam. Wah, oke deh Kak Arsa. Terima kasih ya tipsnya. Aduh, sakit. Aduh. Wah, hati-hati Nyil. Si Unyil, yuk kita kemon. Sumber protein hewani paling populer? Apalagi kalau bukan susu. Rasanya enak, harganya bersahabat. Plus, protein dalam susu mengandung 9 asam amino penting dan mudah dicerna. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa minum susu gara-gara alergi sama kandungan laktosa di dalamnya. Ini biasanya ditandai sama masalah pencernaan, kayak diare atau perut kembung sehabis mengonsumsi susu sapi. Intoleransi laktosa terjadi karena saluran cerna nggak cukup memproduksi enzim laktase. Padahal enzim ini sangat dibutuhkan untuk memproses laktosa, yaitu zat gula yang ada di dalam susu. Tapi tenang, sudah ada kok solusinya. Sekarang ada susu bebas laktosa pertama di Indonesia loh. Pabriknya ada di Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini sudah ada 6.000 ekor sapi perah jenis Friesian Holstein dari Australia. Itu loh, sapi yang identik dengan totol-totol warna hitam dan putih di tubuhnya kayak gini. Untuk mendapatkan susu perah terbaik, perlu perlakuan khusus buat sapi-sapi perahnya. Biar nggak pada stres dari kandangnya, sapi bakal digiring untuk memasuki ruang pendingin dengan semprotan air dan kipas di atasnya. Nah, habis itu sapi bakal masuk ke dalam bilik pemerahan modern otomatis made in Italia ini. Namanya Rotary Milking Parlour. Sapi-sapinya jadi berasa naik wahana komedi puter ya. Ada total 80 bilik dan butuh waktu 10 menit untuk seekor sapi selesai diperah. Jadi total dalam 1 jam 300 ekor sapi langsung diperah secara otomatis. Wih, lebih efisien kan? 1 ekor sapi perah di sini bisa menghasilkan rata-rata 10 kg susu segar.
yang terus dihitung dengan mesin pemerah otomatis ini. Selesai diperah, susu langsung ditampung dan diangkut ke pabrik pakai mobil tangki bermuatan 12 ton susu segar. Wih, hampir sama kayak berat 3 ekor gajah dewasa tuh. Lanjut, susu bakal ditermisasi pada suhu yang lebih rendah dibanding pasteurisasi, hanya di 65 derajat Celcius. Supaya bakteri pembusuknya berkurang, daya tahan dan rasa susu asli pun jadi tahan lebih lama. Dari sini, susu dialirkan melalui pipa-pipa ke tangki pencampuran. Disinilah susu bakal diolah mulai dari penambahan rasa, sampai yang paling penting bikin susu bebas laktosanya menggunakan proses enzimatis. Caranya dengan menambahkan enzim laktase untuk diubah kandungan laktosa pada susu menjadi galaktosa dan glukosa deh. Ini dia yang bikin susu bebas laktosa bakal punya rasa lebih manis, kayak unyil gini. Lanjut ke ruang sterilisasi. Susu bebas glukosa yang dibuat di sini saat ini berjenis susu ESL, kependekan dari Extended Shelf Life, yaitu susu yang diolah sedemikian rupa agar waktu penggunaannya lebih panjang, tapi rasanya tetap seperti susu segar. Proses ultrapasteurisasi pada susu ESL ini tingkat panasnya lebih tinggi dari pasteurisasi biasa dan lebih rendah dari susu UHT alias ultra high temperature. Ini artinya ketimbang susu UHT, susu ESL bisa lebih banyak mengandung enzim alami, termasuk bakteri baik layaknya susu segar yang bermanfaat buat kesehatan. Biar tetap terjaga kualitasnya sebelum sampai ke tangan konsumen, susu yang sudah diproduksi akan langsung disimpan di dalam ruang cold storage bersuhu minus 8 derajat ini. Dingin. Bisa diminum langsung. Susu bebas laktosa ini enak juga kok dibuat jadi camilan kayak Koko Bom. Coklat yang sudah dicairkan kita tuangkan ke dalam 2 cetakan. Habis itu dinginkan sampai mengeras. Terus isi deh sama permen, marshmallow, atau kembang gula kesukaan kita. Terus tutup deh sama coklat yang satu lagi. Rekatkan pakai coklat cair kayak gini biar nempel. Dan tada! Koko Bom ala unyilnya sudah jadi nih. Gampang kan bikinnya? Paling enak dinikmati bareng susu hangat nih. Coklatnya bakal meleleh dan isiannya langsung luber. Tuh, mirip kayak bom kan? Sesuai namanya. Kok bisa sih? Loh, kenapa Mel? Iya Melani, ada apa? Kok sampai teriak gitu? Ini susunya udah basi. Padahal kan Melani taruhnya di kulkas terus. Wah, kalau susu, apalagi susu segar, emang baiknya jangan kelamaan disimpan di kulkas, Melan. Oh, tapi tenang, pas banget. Profesor ada bawa alat ini, can susu. Ayo Prof, kita cobain aja. Nah, tuang aja susunya Melan. Terus kita pencet dan tunggu hasilnya. Asik. Berarti Melani bisa minum susunya lagi deh. Ya, alatnya gagal lagi nih Prof. Iya, kenapa ya? Buat pecinta kudapan kaya protein, ada nih kolaborasi olahan protein nabati sama protein hewani. Sudahlah enak, seger lagi. Ini dia puding dan es krim kelapa yang disajikan dalam batok kelapa utuh. Mantap! Bahan utamanya ada kelapa pandan wangi khas Thailand yang langsung didatangkan dari perkebunannya di Sumatera Utara. Dibanding kelapa biasa, kelapa pandan wangi ini bentuknya lebih kecil, punya daging yang lebih manis, dan dari namanya sudah jelas nih punya aroma seperti daun pandan. Oh iya, Sobat Unyil perlu tahu, meskipun daging kelapa tinggi lemak, MCT atau asam lemak yang dikandungnya dapat membantu menghilangkan lemak tubuh berlebih loh. Buat bikin pudingnya, pasti ada susu yang ditambah sama cooking cream, biar rasanya makin gurih. Untuk perasa, ada gula dan garam, juga gelatin dan kental manis sebagai pengental.
Kali ini bikin puding rasa Thai tea yuk. Makanya ada tambahan ekstrak Thai tea berwarna oranye ini. Campur semua bahan bersama air kelapa. Lanjut dimasak dengan api sedang. Dan terus pantau suhunya sambil terus diaduk ya, biar nggak gosong. Tips untuk bikin puding tingkat panasnya harus bertahap ya. Jangan sampai langsung mendidih. Ini bisa bikin tekstur susunya rusak. Dan pudingnya jadi felt deh. Aduh. Setelah dingin, baru deh puding bisa dituang ke dalam kelapa pandan wangi. Karena tanpa bahan pengawet sama sekali, puding ini cuma mampu bertahan 1-2 hari dalam lemari pendingin. Lanjut, bikin es krim kelapanya yuk. Asik. Masih sama kok. Kita pakai air kelapa pandan wangi yang sudah dicampur sama cooking cream. Setelah sedikit mengembang, tambahkan susu cair dan kental manisnya. Wih, komplit kan nih? Protein nabatinya ada, protein hewaninya juga ada. Es krim kelapa ini punya banyak pilihan rasa. Ada rasa kelapa original, teh hijau, dan rasa-rasa lainnya. Es krim tinggal disusun pada potongan kelapa pandan wangi yang juga sudah dibekukan ini nih. Wih, segar. Yuhuu! Yeay! Wah, nungguin becaknya Pak Ogah kok ya gak dateng-dateng toh ya. Waduh, mana berat lagi nih bawa barangnya. Wah. Awas! Wah! Wah, waduh, duh. Siapa sih yang sembarangan? Akhirnya bisa makan cookies kesukaan Melanie. Mel, awas Mel, awas! Unyil. Ya, cookiesnya malah jatuh semua deh. Yuk, kita kemon. Sobat Unyil yang suka bikin dessert dari susu dengan penampilan unik, cantik, dan pengalaman bersantap seru kayak Kokobom, bisa banget loh jadi sumber cuan. Apalagi kalau di dalamnya ada emasnya. Beuh. Tahu kan sama sajian cake dalam wadah bernama dessert box yang sempat viral ini? Selain rasanya enak, di dalamnya ada potongan logam mulianya. Yah, pantas aja viral. Tapi tetap sih 50 varian rasa dessert box kekinian yang dipopulerkan sama Kak Najla ini yang jadi daya tarik utamanya. Sampai-sampai sekarang sudah ada 7 outlet yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Keren! Varian dessert box yang disajikan juga terus mengikuti tren loh. Kayak lebaran kemarin, Kak Najla mengeluarkan dessert box seri Nastar. Dessert box ini dibuat dari bahan-bahan kaya protein. Cocok banget deh buat selingan penghilang lapar. Intip cara bikinnya yuk, kemon! Karena tekstur cake ala dessert box harus lembut, adonannya harus pakai telur berkualitas nih. Oh iya, telur ini juga merupakan sumber protein terbaik untuk membangun tulang dan otot tubuh loh. Kandungan protein terbanyak ada di dalam putih telur, yang juga mengandung asam amino esensial yang diperlukan tubuh. Lanjut, telurnya diaduk bersamaan dengan gula pasir. Tunggu sampai teksturnya berbentuk foam, biar nanti cake-nya jadi empuk dan lembut banget. Sambil nunggu, siapkan campuran susu cair, minyak sayur, dan butter. Saat adonan telurnya siap, tinggal campur semua bahan dan panggang deh. Selanjutnya, tinggal susun saja dalam wadah kotak. Jangan lupa tambahkan selai nanas, krim keju, remak kue nastar, plus kue nastar utuhnya. Yummy! For your info nih, awal ide bisnis dessert box viral ini berasal dari kebiasaan Kak Najla menaruh makanan sisa ke dalam wadah kedap udara supaya tetap awet. Jadi aku dapat ide gitu kayak, oh gimana kalau kita taruh di wadah kedap, karena kalau kita beli cake di luar tuh biasanya satu kali makan kita taruh kulkas, balik lagi udah bau kulkas kan. Nah kalau ini kan kedap bisa kita tutup dan sangat efisien sekali gitu. Jadi aja dessert box ini. Penyajian yang unik ini ternyata bikin banyak orang penasaran. Apalagi Kak Najla sangat piawai memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan usaha rumahannya. Makanya gak heran deh
Sekarang, hampir seluruh masyarakat di jagat maya pasti kenal sama dessert box ini. Kekuatan online gitu ya. Jadi dari aplikasi-aplikasi ojek online, terus juga dari jualan di e-commerce, dari situ berkembang sampai sekarang, sampai bisa punya outlet. Yap, dari usaha dessert box rumahan di tahun 2016, sekarang dalam sehari, Kak Najla bisa memproduksi puluhan ribu dessert box dalam sehari. Ya wajar sih, karena rasanya yang manis dan legit. Dengan tambahan bahan premium dan kekinian, bikin dessert box ini diincar banyak orang. Yang pasti sih, karena porsinya banyak, makan satu aja dijamin awet kenyang. Nah, gimana? Sudah dicatatkan semua jenis asupan protein yang Unyil kasih lihat tadi? Tapi perlu diingat ya, konsumsi protein yang berlebih bikin tubuh perlu waktu lebih lama dan harus bekerja lebih keras buat mengolahnya jadi energi ketimbang mengolah santapan kaya karbohidrat. Pastikan bijak memilih asupan kaya proteinnya ya. Yang paling penting sih, asupan gizinya harus seimbang.